Kembali di Breaking News TV One, mungkin saya tanya kepada Pak Trubus di sini. Menjadi hal yang akan sulit dilakukan oleh seorang PJ Gubernur untuk dengan hal ini sudah bencana, kita kehilangan 18 jiwa di sini. Merelokasi menjadi pilihan yang paling cepat. Ini tahun politik, nggak mudah merelokasi. Ada kepentingan politik juga yang harus dijaga. Apalagi setiap relokasi, sudah pasti aksi demo, aksi penolakan. Bisa nggak Pak Heru Budi ini akan meluluhkan hati masyarakat di Pelumpang ini untuk direlokasi seperti apa? Iya, harus bisa. Malah justru di sinilah Pak PJ harus melakukan pendekatan kepada masyarakat di sekitar Pelumpang itu agar mau direlokasi. Tentu dengan cara ya pendekatan-pendekatan yang sifatnya kekeluargaan. Dan disinilah menurut saya yang kedua adalah tunjukkan prestasi dia pada saat sebagai jadi PJ. Inilah kesempatan. Karena kan selama ini dia punya kolaborasi, artinya mewakili pemerintah pusat juga di situ, dia bisa melakukan yang lebih baik atau lebih bagus lah setidaknya begitu, Mbak. Jadi harus punya keberanian dia. Kalau tidak, bagaimana nanti publik akan menilai bagi seorang PJ yang hanya ditunjukkan gitu, kemudian tidak bisa berbuat banyak terkait dengan Pelumpang ini. Justru sekarang saatnya dia tunjukkan dengan kondisi sebagai PJ sekaligus sebagai mewakili pemerintah pusat kan, dengan kapasitasnya itu bisa menunjukkan masyarakat harus bisa berpindah dan jangan lagi terulang lagi untuk tinggal di situ lagi kemudian terjadi kebakaran lagi. Itu harus ada keberanian di situ, Mbak. Oke, Pak Yayat, sebenarnya untuk melakukan relokasi ini merupakan kebijakan jangka panjang atau mungkin nantilah tunggu setelah Pilgub ada gubernur baru nanti relokasi baru dibincangkan, atau mungkin Pak Heru bisa sesegera mungkin untuk memikirkan merelokasi karena kalau terjadi pericikan, kebakaran, ya korban lagi jadi bertambah. Seperti apa? Itu punya pengalaman yang success story ya. Kalau saya belajar dari kasus Pasar Gembrong, itu 6 bulan bisa dibangun, tapi ada kontribusi yang diberikan oleh Basnas pada waktu itu. Sekarang kalau misalnya ada alokasi anggaran yang cukup besar misalnya dari Pertamina, katakanlah Pertamina itu sebetulnya punya kapasitas besar untuk membuat satu pemukiman yang lebih bagus dibandingkan kondisi sekarang. Karena sisinya dua kepentingan. Kepentingan Pertamina sendiri untuk mengamankan lingkungan sekitarnya. Kemudian kedua kepentingan masyarakat. Supaya masyarakat juga memahami bahwa tinggal dekat objek vital yang punya potensi bahaya kebakaran itu sangat sensitif dan perlu dihindari. Jadi bisa dijadikan ini adalah pola kolaborasi. Pemprov DKI kan pasti punya dana kebencanaan. Kemudian ada dari misalnya Pertamina bisa berkontribusi. Kementerian PUPR itu paling cepat dalam konteks pembangunan rumah susun dan sebagainya. Yang ketiga juga dari Kementerian Sosial atau dari mana saja. Jadi kita tunjukkanlah kolaborasi bagaimana pada objek vital dan strategis dengan kasus yang seperti ini, itu penanganannya lebih cepat. Jangan lebih dari 6 bulan. Ini persoalannya akan menjadi persoalan lama dan jika tidak ditangani, penduduk akan kembali ke situ karena mereka tidak punya tanah lagi, tidak punya tempat pilihan lagi, kecuali dengan keswadayaan akan kembali lokasi tersebut. Maka mulai sekarang saya sarankan, petakan lokasi mana yang memang harus segera free dari lingkungan penduduk itu, dan peta rencana untuk menempatkan mereka di shelter atau penampungan sementara untuk jangka waktu berapa lama. Ini harus ada gerak cepat. Pak Gubernur, PJ Gubernur itu tidak punya janji politik, tidak punya beban politik. Jadi lebih bebas, lebih merdeka dan mampu membuat kolaborasi dan kemungkinan jaringannya di tingkat pusat kan cukup baik. Jadi bagusnya Pak Budi adalah gubernur yang bebas dari janji politik dan tunjukkan kapasitas bahwa beliau mampu mengatasi masalahnya dengan merangkul baik masyarakat, kementerian, badan usaha. Saya kira Pertamina pun mampu berkontribusi untuk itu. Oke, setuju nggak Pak bahwa justru Pak Heru Budi tidak punya janji politik, jadi dia lebih ringan untuk melakukan relokasi, ini seperti apa? Iya, menurut saya justru itu. Artinya Pak PJ justru pada saat sekarang ini karena tidak punya beban, tidak punya tanggungan apa-apa, sekarang membuktikan bahwa persoalan di Pelumpang ini selesai di tangan kepemimpinannya.
Itu yang paling diutamakan. Yang kedua, dalam hal ini justru Pak PJ kan punya jaringan yang kuat di tingkat pusat. Tunjukkan itu semuanya, kolaborasinya harus dibuktikan secara konkret pada saat penanganan di Pelumpang ini. Jadi jangan sampai kemudian nanti punya asumsi-asumsi seolah-olah ya kan Pak Gubernur hanya orang yang duduk di situ saja kan gitu, artinya sekedar ditunjuk menjalankan tugas pemerintahan seremonial. Nah karena itu menurut saya sekarang keberanian dari Pak Gubernur ditunjukkan di sini dalam konteks menyelamatkan begitu banyak warga yang selama ini berulang-ulang mengalami bencana di Pelumpang itu sendiri gitu loh Mbak. Jadi dalam ini saya minta memang Pak Gubernur berkoordinasi, kolaborasi dengan warganya, kolaborasi dengan DPRD juga maupun dengan pemerintah pusat. Saatnya sekarang tinggal melaksanakan saja. Toh anggaran juga ada. Tinggal bagaimana cara dia melakukan. Ini tinggal kapasitas kebijakan beliau, tinggal political will. Political will ya. Baik. Terima kasih Pak Trubus, Kang Yayat, terima kasih. Nanti kita tunggu bagaimana langkah tegas tidak hanya penanganan korban pastinya, meskipun itu yang paling penting adalah bahkan juga upaya untuk relokasi ini juga harus dipikirkan. Sesaat lagi kita akan melihat lebih jauh, kita tidak melihat dari sisi kebijakan untuk memindahkan manusia ataukah juga depo Pertamina Pelumpang, tapi adalah mau kita kuliti secara besar-besaran ini kenapa lagi-lagi depo bahkan juga kilang Pertamina meledak, kebakaran, apa yang salah? Apakah lagi-lagi human error ataukah jangan-jangan mitigasi bencananya buruk, alatnya sudah usang, teknologinya tidak mumpuni? Sesaat lagi di Breaking News TV One.